saja kita melakukan percobaan. Di sini saya sudah menyediakan beberapa peralatan dan bahan-bahan yang akan digunakan untuk pengujian daya hantar listrik pada larutan. Saya sudah merakit alat uji sederhana. Di sini saya juga sudah menyediakan bahan-bahan ataupun larutan-larutan dari bahan-bahan yang sederhana yang akan digunakan dalam pengujian daya hantar listrik pada larutan. Yang pertama adalah larutan air garam dapur. Yang kedua adalah larutan air gula. Selanjutnya ada larutan sabun. Dan yang selanjutnya adalah larutan air pewangi yang digunakan untuk mencuci pakaian. Serta yang terakhir ada air mineral ataupun air biasa. Sebelum kita melakukan percobaan pada larutan yang sudah tersedia, alangkah baiknya kita uji coba terlebih dahulu dan kita pastikan bahwa listrik ini dapat menyala. Nah, listrik ini dapat menyala. Uji coba yang pertama akan kita lakukan pada gelas yang berisi larutan air garam dapur. Dapat kita lihat sebelumnya, lampu pada rangkaian listrik mati. Namun apa yang terjadi setelah kita celupkan besi rangkaian listrik ke dalam larutan air garam dapur? Kita lihat bersama-sama. Nah, ternyata setelah kita celupkan besi yang terhubung dengan rangkaian listrik dapat menghidupkan lampu yang terdapat pada rangkaian listrik yang sebelumnya mati. Itu berarti di dalam gelas yang terdapat larutan air garam dapur memiliki larutan elektrolit yang kuat. Dalam arti larutan yang mampu menghantarkan arus listrik dengan sangat baik ataupun kuat karena banyaknya ion-ion dalam larutan. Seperti yang kita lihat di sini terdapat banyak gelembung-gelembung dalam larutan air garam dapur. Uji coba yang kedua akan kita lakukan pada gelas yang berisi larutan air gula. Dapat kita lihat rangkaian listrik yang sudah kita buat lampunya mati. Tetapi, apakah yang terjadi setelah kita celupkan besi rangkaian listrik? Dapat kita lihat lampu pada rangkaian listrik hidup, tetapi tidak begitu kuat. Berarti gelas yang berisi larutan air gula ini mengandung larutan elektrolit yang lemah. Dalam arti larutan yang memiliki daya hantar listrik yang lemah karena sedikitnya ion-ion dalam larutan. Kita juga dapat melihat dalam gelas ini tidak ada sama sekali gelembung. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan pada gelas yang berisi larutan air sabun.
dapat kita pastikan terlebih dahulu rangkaian listrik yang terdapat bola lampu di dalamnya mati. Tetapi apakah yang terjadi setelah kita celupkan besi rangkaian listrik ke dalam larutan tersebut? Nah, setelah kita celupkan, dapat kita lihat rangkaian listrik yang terdapat bola lampu hidup dengan begitu kuat. Itu berarti larutan air sabun memiliki larutan elektrolit yang kuat, sama seperti larutan air garam dapur. Kemudian kita akan melakukan percobaan pada gelas yang berisi air larutan pewangi yang biasanya digunakan untuk mencuci pakaian. Kita pastikan terlebih dahulu sebelum dicelupkan ke dalam larutan pewangi, rangkaian listrik bola lampunya mati. Tetapi apakah yang terjadi setelah kita celupkan besi rangkaian listrik ke dalamnya? Setelah kita celupkan, rangkaian listrik yang terdapat bola lampu di dalamnya hidup dengan begitu kuat. Dapat kita lihat di sini, itu berarti larutan air pewangi yang biasanya digunakan untuk mencuci pakaian mengandung larutan elektrolit yang kuat dan terdapat ion-ion yang mendukung di dalamnya, sehingga dapat kita lihat terdapat gelembung-gelembung kecil di dalamnya. Yang terakhir, kita akan melakukan percobaan pada gelas yang berisi air mineral ataupun air biasa. Kita lihat terlebih dahulu rangkaian listrik di sini yang terdapat bola lampu di dalamnya mati. Tetapi apa yang terjadi setelah kita celupkan besi yang sudah tersambung dengan rangkaian listrik? Kita celupkan, setelah kita celupkan, lampu menyala, tetapi kita lihat di sini lampunya menyala dengan lemah. Pada umumnya, jika larutan itu berupa air biasa, lampu tidak menyala, tetapi di sini lampu menyala. Mungkin di dalam gelas yang berisi larutan air biasa ini terdapat beberapa zat ion yang tersisa dari larutan-larutan yang sudah digunakan sebelumnya. Jika percobaan yang dilakukan pada larutan air mineral ataupun air biasa, larutan itu tergolong ke dalam larutan non-elektrolit, dalam arti larutan yang tidak menghantarkan arus listrik karena tidak adanya ion-ion dalam larutan. Larutan ini memiliki daya hantar listrik lebih rendah atau sama dengan daya hantar listrik air murni. Nah, ini dia. Melalui percobaan yang kita lakukan ini, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan daya hantar listriknya, larutan digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, larutan elektrolit kuat. Larutan yang mampu mengantarkan arus listrik dengan sangat baik ataupun kuat karena banyaknya ion-ion dalam larutan disebut dengan elektrolit kuat. Kemudian yang kedua, elektrolit lemah. Larutan yang memiliki daya hantar listrik yang lemah karena sedikitnya ion-ion dalam larutan disebut dengan elektrolit lemah.
Kemudian yang ketiga, larutan non-elektrolit. Larutan yang tidak menghantarkan arus listrik karena tidak adanya ion-ion dalam larutan. Larutan ini daya hantar listriknya lebih rendah atau sama dengan daya hantar listrik air murni atau pelarut. Melalui pengujian daya hantar listrik larutan ini, saya dapat membedakan daya hantar listrik berbagai larutan dengan pelarut air. Mungkin sekian saja penjelasan melalui video dari saya. Semoga percobaan yang saya lakukan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan mohon dimaklumi atas segala kekurangannya. Demikian dari saya, Elwin Aginta Pelawi. Terima kasih.